dan kha barulah di sini huruf al-mufakhamah. Maka biasakan kha dengan kental. Maka kentalkan kha-mu, jangan kentalkan kopimu saja. Juga kha. Emang harus kopi tubruk? Kopi Borneo gimana? Maka di sini kha dikentalkan. Kadibatin khati. Kemudian kha dari huruf al-mufakhamah indaka ya Hudzaifah. Wal alif huna kha. Ma hukmu? Muraqqaqah atau mufakhamah? Mufakhamah. Limada? Yatba' harf ma qablahu. Ma huwa? Kha. Baik, karena kha di sini mufakhamah, maka alif di sini pun mufakhamah. Khati'ah. Dan begitu pun di sini ta dari huruf al-mufakhamah. Maka di sini huruf al-mufakhamah ada 3. Sa dan kha dan ta. Maka masuk semuanya kepada ucapan Ibnu Al-Jazri dari huruf-huruf al-mufakhamah khussa dagtin kid. Maka di sini shad masuk, kha khussa masuk, dagtin ta-nya masuk, khati'ah. Adapun hamzah maka di sini muraqqaqah. Wa ta kadzalik muraqqaqah. Dan perlu ditambah di sini, pertama ada alifnya di kha berarti mad tabi'i, dan yang terakhir khati'ah fata huna muraqqaqah. Di saat dia disukunkan ataupun waqaf ala khati'ah, maka dia berubah menjadi ha. Khati'ah. Dan ha di sini dikarenakan dia waqaf jadilah ha. Ha at-ta'nis. Itu istilah di ilmi tajwid. Dan di sini khati'ah berarti dihitung makhraj ha. Lalu kenapa nasiyah kadhibah tidak dihitung makhraj ha tapi dihitungnya makhraj ta? Dikarenakan bersambung. Maka oleh sebab itu qiraah Hafs menjadikannya dia ta karena bersambung. Jika diwaqafkan setiap kalimat maka dia pun menjadi ha. Misalnya la nasfa'an bin nasiyah jadi ha. Nasiyah kadzibah khati'ah, atau disambung nasiyatin kadzibah kadzibatin, atau nasiyatin kadzibah khati'ah. Maka kesimpulannya jika dia diwaqafkan berubah dari makhraj ta kepada makhraj ha. Lalu baqiya soal, di saat kita waqaf di ha, maka bagaimana pembacaannya? Dan ini perlu ditambih karena banyak yang berhenti di ha dan tidak menyesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Maka ha dia aqsal lisan, ha hi hu ah. Maka di saat berhenti di ha, dia mempunyai sifat yang mana ha sifatnya hams dan juga rokhawah. Maka ha sifatnya hams dan juga rokhawah. Lalu bagaimana? Maka dia harus, kalau rokhawah berarti keluar suara, ha hi hu ah.
masih ada masih ada ha hi hu itulah dari rokhawah, jaroyan as-saut indan nutq, menunjukkan bahwa dia itu lemah. Dan juga makhraj yang kedua, dia dalam keadaan hams. Maka apa itu hams? Jaroyan an-nafs. Apa saja huruf hams? Fa, ha, sa, hu. Hada huwa syahid. Syakhsun sakata. Maka fa, ha, sa, hu. Ini dia ha. Maka di sini banyak yang dalam pembacaan tidak benar ataupun kita katakan kurang benar. Maka ha di saat disukunkan, di sini tambih penting karena di sini tak marbutoh. Bisa kadang dia menjadi ta, dan jika dia disambungkan akan menjadi ta. Seperti tadi nasiyah, nasiyatin kadhibah, kadhibatin khati'ah. Jika disambung dia menjadi ta. Nasiyatin ta, dan kadhibah kita sambung kadhibatin kha, jadi ta. Namun di saat diwaqafkan menjadi ha, banyak dari kita, bukan para ahlul qura, kalau mereka sudah terbiasa. Kita, pembahasannya kita yang masih belajar, maka bermudah-mudahan dengan makhraj ha yang disukunkan ini, sehingga pembacaan khati'ah atau kadhibah atau nasiyah mendolimi makhraj ha. Bagaimana makhraj dari sifatnya terutama? Kalau makhrajnya mudah, ha itu lebih mudah bagi orang Indonesia, terutama dari ha ya. Banyak sekali kita mendengar orang-orang Indonesia mengatakan Muhammad, alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah, masuk kepada ha wastal halq. Namun kebanyakan, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya pakai ha. Kenapa? Karena mudah. Maka pembahasan kita bukan masalah di sini mudahnya ha dari segi makhraj, namun dari segi sifat. Maka banyak di saat wakaf kepada ta al-marbutah kurang sifat dari ha. Maka kita lebih mendetail lagi kepada ha di saat disukunkan. Maka ha kalau begitu di saat disukunkan, dia mempunyai dua sifat yang lemah. Pertama, lemah dari sifatnya mahmus ataupun hams. Apa itu? Di saat kita mensukunkan masih keluar udara, hawa, nafas. Seperti temannya kaf dan ta. Maka temannya ta, ti, tu, at, kaki, ku, ak. Ha sama. Ha, hi, hu, ah. Ada keluar. Jadi jangan ditelan. Telan. La, harus dikeluarkan. Itu yang pertama, dinamakan hams. Seperti kaf, seperti ta, rufi'at, dibuang udaranya keluar. Ruziqat, dan begitupun ha. Di sini khati'ah, dikeluarkan. Khati'ah. Dan yang kedua ada sifat rokhawah. Apa maknanya? Dia mempunyai suara yang keluar juga. Maka lengkap. Nafas keluar, suara keluar. Maka di sini pembacaannya ha, jika dia bukan di akhir, kalau sekarang khati'ah di akhir. Namun jika di tengah, maka diberikan jenjang waktu. Di mana contohnya di Al-Fatihah. Dan ini juga perhatian bagi kita yang membaca Al-Fatihah, terutama para imam. Maka di saat membaca di antaranya ihdina, ha disukunkan dan di tengah. Maka berikan haknya.
Apa itu? Pertama hams dan kedua rokhawah. Maksudnya tidak salah dibaca dengan jahar ataupun syiddah. Dibaca dengan jahar ataupun syiddah. Tidak keluar suara dan tidak keluar udara. Dan jadinya cepat. Contohnya yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ini salah. Karena haknya tidak ada hams dan tidak ada rokhawah. Lalu bagaimana yang benar? Pertama hams, ada keluar hawa, ada keluar udara. Dan yang kedua ada rokhawah. Maksudnya suara masih mengalir di saat disukunkan. Maka di saat kita membaca ihdina ada rokhawah dan ada hams. Jadi ihdinas udara keluar dan ada jenjang waktu. Seperti za juga huruf dari rokhawah. Namun bedanya za dia tidak ada hams. Karena harf hams tidak ada za. Fahasahu sahsun sakata. Maka di saat kita berhenti di za misalnya wa'idh, maka pelan, rokhawah, slowly. Agak ada kelambatan. Wa'idh qala. Wa'idh wa'adna. Ada jenjang wa'idh. Begitupun di sini. Sudah dia hams, ada udara yang keluar dan juga rokhawah. Jadi ihdina ini di saat wasl. Lalu bagaimana di saat waqaf? Maka rokhawahnya tidak begitu jelas. Karena rokhawah itu jenjang waktu dan di sini waqaf. Berarti tidak. Namun yang jelasnya hamsnya dan haknya. Dibuang udaranya. Maka kita coba waqaf di setiap kalimah di sini. Nasiyah. Ayo dibaca. Ada he. Nasiyah. Kadzibah. He. Keluarkan. Khati'ah. Khati'ah. Ada he. Maka antum mungkin dengar pembacaan orang yang biasa atau baru belajar atau bukan qurra. Nasiyatin kadibah. Kadibatin khati'ah. Biasa, khati'ah. Dan itu yang kebanyakan antum juga di sini. Khati'ah. Finish. Tidak, tetapi khati'ah. Khati'ah. Saya dekatkan mikrofon agar haknya jelas. Dan tentunya pembacaan kita semuanya kalian membaca bareng pada gosok gigi tidak? Nah, kalau tadi tidak ada yang gosok gigi bau naga. Khati'ah. Haknya keluar, waduh. Kasihan tetangga kita. Apalagi kalian akan berdempet-dempetan untuk mikrofon. Maka please belajar ilmu tajwid. Gosok gigi sebelum sholat. Taib. Karena sekarang akan bau naga. Bagaimana bau naga? Coba telhah. Nah, itulah bau naga. Khati'ah. Khati'ah. Nah, sekarang bagaimana? Telhah mengatakan khati'ah, depannya fatir, bagus. Butuh listrin. Jadi iklan sekarang. Taib, yang jelas di saat kita sukunkan khati'ah ataupun nasiyah ataupun kadzibah, maka di sini untuk qiraah Hafs an Asim naganya lebih besar. Khati'ah keluar. Kadzibah. Khati'ah. Namun nanti kita akan masuk kepada qiraah Al-Kisai, naganya sedikit. Khati'eh kurang bau. Karena
tidak fathah di imalah al-kubra. Khati'ih, kadzibih. Maka inilah dari makhraj ha yang butuh kita penekanan